Oke, di part ini kita bakal ngebahas tentang metodologi untuk gimana caranya mendesain suatu tes pengendalian, uji pengendalian, dan uji substantif atas transaksi. Di bawahnya kita bakal ngebahas tentang metodologi gimana caranya untuk mendesain uji dari uji substantif atas rincian saldo. Jadi kita tahu itu ada 4 tes uji substantif. Nah, ini sekarang kita ngebahas tentang yang uji pengendalian dan uji transaksi dulu. Jadi, menurut Arens, ada akun-akun yang time consuming, yang sulit, yang ngabisin waktu buat di uji pakai detail balance ini. Jadi ada namanya akun receivable, detail balance yang disebutnya. Jadi pengujian atas rincian saldo. Walaupun nanti itu tuh walaupun sekarang lagi bahas itu, tapi dia ngasih tahu dulu bahwa ada akun-akun ini nih, akun-akun neraca yang sulit di uji lama ujinya. Yaitu apa? Akun receivable, inventory, fixed asset, akun payable, sama expense account. Nah, dia bilang, sorry. Jadi ada 4 dari 5 siklus akuisisi dan pembayaran yang termasuk dari akun-akun tadi. Inventory, fixed asset, account payable, sama expense ini kan bagian dari siklus siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi sulit gitu. Itu nggak tahu sulit aja biar takut gitu. Enggak. Jadi terus gimana dong? Jadi metodologinya menurut Arens, pertama kita understand internal control-nya. Apakah kita ngelihat nih internal control-nya klien, apakah sudah baik, apakah sudah terjadi improvement dari mungkin tahun dari sebelumnya, terus apakah sudah melakukan segregasi. Jadi banyak kan ada pengendalian internal tuh bisa dicek berdasarkan COSO framework, bisa dilihat berdasarkan panduan pengendalian internal menurut auditor lah. Intinya untuk meyakinkan auditor meyakinkan auditor dan mengetahui auditor seberapa risiko pengendalian yang harus direncanakan. Nah, selanjutnya ada assess plan assess plan control risk atau menilai risiko pengendalian yang direncanakan tadi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat di sini di Arens-nya, saya coba liatin. Untuk menilai risiko pengendalian yang direncanakan, itu kita bisa ngelihat apa-apa yang perlu diperhatikan. Misalnya nih, tadi Arens disebutin adanya otorisasi pembelian. Otorisasi pembelian artinya ketika ingin melakukan pembelian itu harus melalui otorisasi yang tepat dulu. Siapa yang boleh tanda tangan, siapa barang dan jasa apa yang diperlukan, dokumen apa yang harus dimiliki, dan segala macamnya. Selanjutnya ada pemisahan dan penyimpanan aset dan fungsi lainnya. Jadi menurut Arens, pengendalian internal yang baik itu ditandakan dengan ketika ada penyimpanan aset, ketika ada aset yang datang atau ya misalnya receiving goods and services tadi itu masuk, itu dicatat sebagai aset dan dipisahkan pengendaliannya dari bidang-bidang lain, dari fungsi-fungsi lain, sehingga tidak mengurangi risiko pencurian dan segala macamnya. Jadi ada satu bidang sendiri, mungkin namanya pergudangan atau apa, yang mencegah terjadinya risiko pencurian secara fisik gitu. Karena kalau misalnya dicampurin sama bagian akuntansi misalnya, jadi bagian pembayaran, jadi bisa dimodif sehingga kesannya barangnya kurang dan barangnya cuma berapa, misalnya pesan 150, yang datang 150 tapi dia bilang 125 dan dibayar 125 doang, 25-nya bisa diambil misalnya gitu. Jadi kan bisa kayak gitu tuh, makanya harus dipisahin atau namanya segregation of duties. Terus ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Jadi
adanya pengendalian internal di perusahaan tersebut yang melakukan pencatatan secara tepat waktu dan melihat dan melakukan review independen dari pengendalian internal sendiri untuk melihat apakah sebenarnya transaksi ini tuh udah benar belum, udah akurat belum nilainya, faktur sesuai sama faktur apa enggak, sesuai sama apa, melakukan akuisisinya tuh sudah melalui verifikasi kelayakan belum gitu atau gimana. Jadi ada penilaian dari pengendalian internal sendiri atas transaksi yang terjadi dan melakukan pencatatan yang tepat waktu. Selanjutnya ada otorisasi pembayaran. Ketika sudah dibeli, udah datang barangnya, udah direview transaksinya, maka kan harus dibayar. Nah, ada otorisasi di situ di mana pembayaran itu harus disetujui oleh individu yang berwenang. Melalui cek itu ditandatangannya sama manajer kredit, manajer pembayaran atau siapa atau direktur atau gimana. Terus melakukan pemisahan tanggung jawab siapa yang menandatangani cek dan siapa yang melakukan fungsi utang usaha biar nggak ke yang segregation of debts tadi, biar nggak ada conflict of interest. Terus ada pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek saat cek ditandatangani. Artinya pada saat si direktur ini mau nandatangan ceknya, ini duitnya keluar 2 juta nih. 2 juta ini dari mana? Angkanya mana? Coba dokumen pendukungnya mana? Mana si tagihan vendor mana? Gitu kan. Jadi dilihat. Artinya seorang yang berwenang tadi itu harus cukup kritis untuk melihat itu. Setelah melakukan akses dari planner control list, maka kita bisa menentukan seberapa dalam pengujian pengendalian yang perlu kita lakukan. Ini dilihat dari seberapa risiko pengendalian tadi kan. Kalau misalnya udah bagus bisa dikurangin. Kalau misalnya kurang berarti harus dijor-joran gitu istilahnya. Terus ada gimana kalau misalnya substantive test of transactions. Jadi ada dibagi dua seenggaknya secara luas itu dibagi dua uji substantif atas transaksi tadi tuh dibagi menjadi dua, yaitu transaksi acquisition sama transaksi cash disbursement. Nah, dua itu dipisah. Kemudian gimana dong? Apakah kita harus cek seluruh transaksi apa gimana? Kalau misalnya kita belajar di TABK, mungkin aja kita cek seluruh transaksi. Tapi untuk audit ini mungkin kita bisa menggunakan sampling juga. Nah, gimana sampling yang baik atas test of control atau substantive test of transaction gitu kan? Itu mungkin di metodologinya dipikirkan. Nah, kiranya gambar ini akan menjelaskan gimana tadi tuh prosedur-prosedurnya dari understand internal control, assess plan control list, terus kita determine seberapa dalam kita harus menguji test of control-nya. Setelah itu kita lanjutkan ke mendesain test of control dan substantive test-nya. Baik itu dalam bentuk audit procedures, sample size, item to select, sama timing. Terus, gimana kalau misalnya di top of balance-nya? Gimana metodologi kalau misalnya kita melakukan pengujian substantif atas rincian saldo dari akun payable, khusus akun payable. Jadi ada metodologinya, itu pertama kita mengidentifikasi significant risk dan menilai risiko dari salah satu material yang mungkin terjadi pada akun payable. Jadi kita melihat salah satu material apa aja yang mungkin terjadi pada account payable, kita nilai, kita menyatakan dalam bentuk risiko. Nah, ketika kita sudah mendeteksi itu, kita bisa menetapkan suatu konsep materialitas. Nah, konsep materialitasnya biasanya untuk akun-akun yang material, akun-akun yang sulit itu tadi seperti yang disebutkan di atas, itu tuh di set suatu performance materiality. Kalau lupa, materialitas kinerja itu tuh suatu materialitas yang dibuat beda sama materialitas overall atau keseluruhan karena ada karakter dari akun ini yang memungkinkan salah satu materialnya itu tuh nilainya berbeda daripada materialitas overall. Biasanya nilainya lebih rendah daripada materialitas overall karena di sini nilai materialnya walaupun kecil-kecil itu tuh cukup material. Misalnya di account payable, kalau misalnya salah saja material keseluruhan itu 200.000, kalau kita taruh di 200.000 juga mungkin aja sangat banyak salah saja
saji yang harusnya material, tapi dianggap nggak material dan akhirnya menjadi material sendiri tiba-tiba, sehingga harus ada performance materiality untuk mendeteksi itu materialitas yang lebih rendah. Mungkin kita taruh di 100.000 sehingga terdetek juga yang salah satu material dari 100.000 sampai 200.000-nya gitu. Terus assess control risk and design and perform task of control and substantive test of transaction. Jadi metodologi itu namanya tuh artinya kita tuh harus melakukan ini dulu sebelum melakukan detail sebelum melakukan uji rincian saldo gitu. Jadi kita juga harus sudah melakukan ini asesmen atas risiko pengujian, risiko pengendalian, terus kita udah melakukan test of control dan substantive test of transactions gitu. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan mendesain dan melaksanakan substantive analytical procedures atau prosedur analitis substantif. Nah, jadi gunanya apa? Penting nggak sih melakukan ini? Penting, seperti di siklus-siklus lainnya, untuk mengungkap, uncovering itu mengungkap salah satu material yang mungkin terjadi pada akun payable, karena dan pelaksanaannya itu di keseluruhan siklus, karena dari setiap akun yang diujikan prosedur analisis ini akan memungkinkan dalam siklus ini akan memungkinkan terjadinya salah saji pada akun payable itu sendiri. Misalnya yang salah saji yang kedetek kemungkinan salah sajinya itu terjadi di purchase return and allowance misalnya. Nah, di situ ternyata ada kayaknya ada salah saji material nih. Nah, itu tuh bisa berdampak pada nilai akun payable-nya gitu. Nah, terus melakukan analytical procedure di balance sheet dan income statement itu tuh penting untuk mengetahui di mana kita perlu menambahkan investigasi yang lebih mendalam untuk melihat ya bagian mana yang perlu kita tinjau lebih lanjut gitu. Nah, gimana coba bentuk substantive analytical procedure? Kiranya seperti ini. Kita melakukan comparison terhadap akun-akun expense tahun lalu gimana, terus kita melihat list akun payable yang kira-kira unusual, terus kayaknya ini bukan dari vendor deh akun payable-nya, terus atau interest bearing payables karena mungkin aja pembungaannya salah gitu. Terus compare individual accounts payable with previous years. Jadi kalau misalnya ada akun utang usaha dari perusahaan dan itu tuh utang usahanya tuh bukan terhadap penyedia atau PT lain, tapi terhadap individu. Nah, ini patut dicurigai karena siapa individunya itu, dan kalau misalnya mereka bisa bikin perusahaan kita ngutang, berarti ada power dan mungkin aja terjadi salah saji. Terus calculate ratios such as forecast divided by account payable and account payable divided by liabilities, bla bla bla. Jadi dengan itu kita bisa ngelihat rasio-rasionya kok beda dari tahun lalu dan segala macamnya. Akibatnya ada possible misstatement seperti ini. Misalnya yang tadi yang kita curigain orang individu, jangan-jangan nggak direcord, jangan-jangan akunnya itu nggak ada, atau jangan-jangan salah saji gitu dan sebagainya. Nih ada discussion mungkin ngebantu kalau what is the primary audit procedures the auditor perform to test the complete account payable. Apa tujuan apa prosedur audit utama yang perlu dilakukan oleh auditor untuk melakukan untuk melihat ke completeness atau kelengkapan dari account payable. Nah, yang perlu dilakukan adalah melakukan konfirmasi utang usaha, karena konfirmasi utang usaha itu satu. Terus melihat dokumen-dokumen transaksi yang dokumen-dokumen dan file induk yang mendukung dari transaksi pembelian gitu. Sorry, loading otak saya. Terus explain why it is common for auditor to send confirmation request to vendor with zero balance on client's account payable listing, but uncommon to follow the same approach in verifying account receivable. Jadi kenapa sih kita boleh ngirim kayak auditor tuh ngirim satu surat nih, lo beneran zero
zero balance nih nilai utang usahanya di kita gitu. Atau kenapa kalau misalnya kita punya piutang, si klien kita punya piutang, kita nggak pernah ngirim ke yang nilainya nol, kayak lo beneran nggak ngutang sama gue kan gitu, ngerti nggak? Karena kecenderungan suatu perusahaan itu tuh ketika dia punya piutang, dia akan membesarkan piutangnya. Artinya lebih saji yang terjadi. Jadi nggak mungkin tuh suatu perusahaan nih punya piutang, terus ada vendor di luar sana yang punya utang tapi dia bilang kayaknya kita bikin nol aja deh, kayaknya kita sembunyiin deh, kayaknya yang dia nggak boleh ketahuan deh ada punya utang sama kita. Lah, nggak mungkin kan? Karena kecenderungan perusahaan untuk membesarkan asetnya. Account receivable itu aset. Tapi kalau di liabilities, itu kecenderungannya itu melakukan kurang saji. Kurang saji karena itu tuh liabilities. Semakin besar liabilities atau expense, itu semakin jelek. Bukan semakin jelek. Semakin kurang bagus lah perusahaannya. Jadi, ketika ada keinginan untuk menutupi. Jadi ketika mereka punya utang tuh mereka pengen bilang kayaknya nol deh utang gue. Padahal ada gitu. Makanya ketika nilainya nol itu umum aja kalau misalnya auditor pengen ngirim konfirmasi ke nilai yang nilainya nol. Karena mungkin aja perusahaan kita nggak ngaku ada terjadi fraud atau ya gitu deh, kecenderungan salah saji yang kurang saji gitu. Saya cukupkan dulu untuk yang bagian sini. Kita lanjutin nanti di part selanjutnya. Ini gimana caranya?